Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua siswa-siswi kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ. Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu datang ke sekolah untuk belajar dan sebagainya. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab keempat. Teman-teman bisa dibuka bab keempat halaman 67. Di situ tentang teks puisi. Baik teman-teman, silakan dibuka buku paketnya agar lebih terarah dan bisa lebih fokus. Di samping teman-teman mendengarkan video pembelajaran ini, di samping teman-teman menyimak dari buku bahasa Indonesia. Baik teman-teman, kita lanjutkan slide-nya tentang teks puisi. Baik teman-teman, bisa dibuka di halaman 69. Di situ ada pengertian tentang puisi. Nah, 69. Teman-teman coba dibuka 69 agar lebih terarah. Baik teman-teman, kita perhatikan mengenai pengertian dari puisi. Baik, sebelumnya mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pikiran dan perasaan manusia. Nah, jadi puisi itu hasil pikiran. Artinya hasil buatan yang dipikirkan. Perasaan manusia artinya yang dirasakan oleh manusia. Yang bahasannya artinya yang dibahas adalah terkait irama. Irama ya, irama nada. Mantra. Nah, mantra itu sebuah kata-kata. Rima. Rima itu pengulangan kata-kata. Kemudian penyusunan lirik. Artinya menyusun lirik. Nah, dan bait. Barisnya seperti apa. Serta penuh dengan makna. Artinya punya makna, punya arti dari kata-kata tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi puisi itu karya sastra hasil pemikiran, dipikirkan, perasaan yang dirasa oleh manusia. Mempunyai nada, kata-kata, kata pengulangan, kemudian mempunyai lirik. Nah, baris gitu kan. Terus kemudian bait. Nah, punya baris-baris tertentu. Serta penuh dengan makna. Artinya punya arti, teman-teman. Itu yang disebut dengan puisi. Baik, berikutnya. Puisi mengutamakan bunyi, artinya puisi itu harus dibacakan dan dibunyikan. Baru mempunyai irama dan rima. Kemudian bentuknya seperti apa? Gitu, kira-kira bentuknya, kira-kira barisnya ada berapa, kemudian maknanya menerangkan tentang apa dan sebagainya. Dan juga makna yang hendak disampaikan. Artinya apa, pesan apa yang disampaikan kepada orang, kepada pembaca, kepada pendengar itu apa. Paham ya? Nah, itu pengertian dari puisi. Teman-teman bisa lihat di halaman 69. Baik, kemudian karakter puisi. Sifat karakter itu ya. Nah, pertama disusun dalam bait. Bait itu baris-baris seperti paragraf ya, teman-teman. Itu bait. Ada 4 biasanya, 4, terus ke bawah 4 lagi. Nah, itu kira-kira itu bait. Kemudian mempunyai rima. Rima itu apa? Pengulangan bunyi yang diseling, selang-seling. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian penuh makna setiap kata ataupun kalimat. Artinya punya arti di dalam kata ataupun per kalimatnya.
Gitu teman-teman. Kemudian memiliki tipografi. Tipografi itu catatan atau tulisannya ada. Ditulis puisi tersebut. Paham ya? Nah, baik yang kelima terakhir, mempunyai majas. Majas itu apa? Kalimat figuratif, bahasa kiasan, artinya punya perumpamaan. Paham ya? Jadi ada 5 karakter dari puisi. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi slide-nya. Di halaman 73. Coba dibuka 73. Nah, menelaah unsur pembangun teks cerpen. Atau sebetulnya lebih ke puisi ya. Mohon maaf, ini teks puisi, bukan teks cerpen. Nah, pertama, teman-teman cara membangun unsur teks puisi, yang pertama itu ada unsur fisik. Unsur fisik itu wujudnya, tulisannya. Yang pertama itu ada perwajahan. Artinya bentuk puisinya, tulisannya seperti apa. Jadi perwajahan puisinya harus jelas. Diksi kata-katanya, pilihan kata-katanya. Imaji atau citraan atau gambaran. Gambarannya menggambarkan apa kata-kata tersebut. Kata konkret itu kata yang jelas, terbukti ada. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian majas atau bahasa figuran atau gaya bahasa. Artinya teman-teman di dalam puisi tersebut harus menggunakan sebuah kata-kata atau gaya bahasa atau menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Misal, pagi ini terasa indah, membuatku melayang ke udara. Kan nggak mungkin. Nah, itu berupa gaya bahasa atau yang disebut dengan majas. Baik, yang terakhir adalah rima. Rima itu apa tadi? Pengulangan kata-kata yang terselang. Nah, itu kira-kira. Jadi diselang dengan kata-kata yang lain. Baik, itu unsur fisiknya, hadirnya wujudnya puisi. Kemudian ada unsur batin, lebih kepada makna. Batin itu tidak ada wujudnya, tapi maknanya terlihat, terasa oleh perasaan, dan oleh pemikiran. Nah, unsur batinnya adalah tema makna. Artinya ini tuh maknanya apa temanya. Kemudian rasa. Apa sih yang dirasakan oleh pembaca dan pendengar setelah mendengarkan atau membaca dari teks tersebut? Nadanya diatur tinggi, rendah, datar. Nah, itu kira-kira itu lebih meresapi. Dan amanat atau tujuan atau maksud. Artinya pesan yang terkandung di dalam puisi itu harus tersampaikan. Itu yang disebut dengan unsur batin. Paham ya? Oke, paham ya? Baik, ada di halaman 73. Baik, kita lanjutkan. Sekarang aspek kebahasaannya. Teman-teman bisa dibuka halaman 78. 78. Baik, ada makna denotasi dan makna konotasi. Ini sebetulnya saling berlawanan atau bersebaliknya. Nah, gitu. Pertama ada makna denotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Artinya maknanya tuh asli, maknanya tuh betul-betul real, betul-betul itu yang menjadi makna. Contoh, Andi anak kesayangan bapak ibunya. Jelaskan maknanya bahwa Andi itu kesayangan atau disayang oleh orang tuanya. Paham? Jelas ya? Nah, itu makna denotasi, makna sebenarnya. Paham? Nah, berikutnya ada makna konotasi. Makna konotasi kebalikan atau sebalikan dari makna denotasi. Konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Artinya bukan makna yang asli. Maknanya tidak asli. Contoh, ada peribahasanya maksudnya gini. Contoh, Andi anak emas, bapak ibunya. Anak emas, emang ada? Tidak. Itu peribahasa bahwa Andi itu adalah anak kesayangan, paling disayang oleh bapak ibunya. Makanya seperti emas.
Orang yang punya emas pasti dirawat, dijaga, dan sebagainya. Begitupun artinya Andi itu diibaratkan sebagai harta yang berharga di dalam kehidupan kedua orang tuanya. Begitupun teman-teman pasti disayang dan merupakan anak emas dari bapak ibunya masing-masing. Nah, itu kira-kira paham ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Perihal membuat teks puisi. Coba dibuka halaman 84. Sekali lagi, jadi kalau nonton video pembelajaran dari Bahasa Indonesia sambil dipegang buku paketnya agar lebih terarah. Oke? Baik, kita teruskan ya teman-teman. Baik. Pertama, teman-teman, cara membuat teks puisi itu pertama tentukan tema. Gitu. Ini ada dua, mohon maaf. Harusnya satu ya. Mohon maaf ini. Tentukan tema pertama. Ya, tentukan tema. Temanya mau tentang apa puisinya? Tentang semangat, perjuangan, belajar sungguh-sungguh dan sebagainya. Artinya temanya harus ditentukan. Kedua, rima. Artinya nada-nadanya. Kata-kata yang berulang itu kata-kata apa? Itu dicanangkan. Kemudian tentukan diksi, artinya dipilih kata-katanya. Kata-kata yang menarik harus jelas. Agar semangat, agar menarik. Kata-katanya yang menarik. Gunakan majas pada puisi, artinya menggunakan majas. Majas sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya. Nah, itu gunakan majas-majas itu. Kemudian tentukan suasana yang terjadi pada puisi. Artinya teman-teman membuat puisi itu, membuat puisi sedih, membuat puisi gembira, atau membuat puisi apa? Harus jelas. Kemudian tentukan citraan. Citraan itu gambaran yang akan digunakan. Artinya teman-teman menggambarkan apa? Kesedihan, semangat, gitu kan ya, kerinduan dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir, tentukan pesan yang disampaikan untuk pembaca. Artinya apa yang teman-teman sampaikan untuk pembaca. Jadi pembaca tuh ingin seperti apa sih teman-teman sampaikannya. Teman-teman itu ingin seperti apa. Gitu. Amanatnya dan sebagainya. Paham ya teman-teman? Jadi cara menulis puisi itu pertama, temanya ditentukan. Rimanya juga. Pilih kata-kata yang menarik. Kemudian gunakan majas. Kemudian mau menceritakan suasana seperti apa, sedihkah, harmonika, terharukah, gitu, rindu dan sebagainya. Gambarannya mau menggambarkan apa. Kemudian yang terakhir, apa yang teman-teman sampaikan dari puisi yang teman-teman buat. Paham ya teman-teman? Oke, baik. Itu kira-kira mengenai bab 4 ya, kalau nggak salah. Bab 4 di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tonton berkali-kali kalau tidak paham, atau nanti teman-teman bisa berdiskusi di pertemuan Zoom meeting atau Google meeting di pekan berikutnya. Ya, oke. Atau misalnya teman-teman bisa konsultasi lewat WA dan sebagainya. Baik, itu saja teman-teman. Gitu. Semangat terus belajar dan banyak berdoa. Gitu kan. Demikian. Nun waqalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.